Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Health with Dr. Reysa Broto Asmoro in association with Halo Healthy People, ketemu lagi di CNN Indonesia Health bersama saya Dr. Reysa Broto Asmoro. Beragam hal yang terkait dengan kesehatan akan kita bahas tentunya bersama narasumber yang kompeten. Kalau mendengar kata osteoporosis, pasti langsung teringat nih tentang tulang. Nah, di CNN Indonesia Health kali ini, kita akan bahas penyakit yang satu ini. Dalam episode Lawan Osteoporosis dengan Gaya Hidup Sehat. Osteoporosis masih menjadi ancaman, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Lalu, seperti apa sebenarnya penyakit yang menyerang tulang tersebut? Dan bagaimana penderita hidup bersama osteoporosis? Osteoporosis merupakan penyakit yang rentan menyerang mereka yang telah berusia lanjut. Salah satunya Sugyo Len yang telah berusia 74 tahun. Awalnya ia merasakan sakit pada pinggang sekitar tahun 2014. Namun karena didiamkan, rasa sakit tersebut kemudian menjalar ke punggung bagian bawah. Seiring berjalannya waktu, turun ke kedua kakinya. Pertama ya sakit saya ya nggak sanggup kan, jadi saya ini tahan-tahan sampai 10 tahun lebih gitu. Nah, jadi udah sampai kakinya jadi O. Udah itu pinggang ikut sakit. Nah, setelah itu ketemu dokter Adib suruh operasi. Jadi operasi 2. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia sekaligus dokter ortopedi Muhammad Adib Humaydi menyebut, osteoporosis terjadi akibat menurunnya kepadatan tulang dan menurunnya kemampuan meregenerasi tulang bagian dalam. Akibatnya terjadi pengeroposan tulang. Osteoporosis biasanya diketahui ketika pasien mengalami cedera, baik yang ringan hingga patah tulang saat dipindai dengan ronsen. Perempuan menjadi kaum yang rentan terhadap osteoporosis, terutama memasuki masa menopause, karena terjadi penurunan hormon estrogen. Kondisi ini disebut osteoporosis primer. Sedangkan osteoporosis sekunder terjadi akibat osteoporosis yang muncul karena kondisi lain seperti efek samping operasi atau pemberian obat-obatan tertentu. Selain melalui operasi dan konsumsi obat-obatan, pasien osteoporosis ditingkatkan mobilitasnya baik melalui fisioterapi, olahraga minimal 15 menit sehari, 4 kali dalam seminggu. Pasien juga harus menghindari rokok dan konsumsi minuman beralkohol. Ia pun membantah mitos bahwa osteoporosis adalah keniscayaan akibat penuaan, karena osteoporosis bisa dicegah. Untuk mencegah supaya kita tidak terjadi osteoporosis pada saat mereka sudah menopause, maka konsumsilah susu bukan pada saat kita usia lanjut. Tapi banyaklah minum susu pada saat umur 30 tahunan. Karena disitulah modal kita untuk kemudian menjadi tulang kita itu semakin kuat. Gaya hidup sehat dengan olahraga dan asupan gizi seimbang sedini mungkin bisa memperkecil risiko menderita osteoporosis. Tim Liputan CNN Indonesia. Untuk membahas lebih detail tentang osteoporosis ini, langsung saja yuk kita ngobrol dengan Dr. Marvin Pili, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis pinggul dan lutut konsultan yang sudah hadir di studio. Halo Dr. Marvin, halo, sehat dok? Sehat dok. Dr. Marvin, sebenarnya osteoporosis itu masih banyak menjadi pertanyaan di masyarakat. Penyakit apa sih sebenarnya osteoporosis itu? Jadi osteoporosis itu sebetulnya adalah suatu penyakit yang disebabkan karena ada penurunan massa tulang atau kepadatan tulang dan hilangnya kemampuan untuk regenerasi tulang lagi. Baiklah, terus bagaimana nih bisa sampai terjadi yang namanya osteoporosis itu gitu? Dan kondisi tulang yang terkena tersebut, yang terkena osteoporosis itu menjadi seperti apa bentuknya?
Jadi kalau bagaimana terjadinya itu biasanya dengan seiring dengan perjalanan waktu ya, dengan usia yang makin tua. Dan kalau untuk perempuan biasanya ada fase menopausnya, nah itu yang menurunkan kepadatan tulang. Sehingga seiring dengan waktu dari tulang yang padat menjadi kropos. Nah, mungkin kita bisa lihat gambaran di Ya. belakang kita nih, Dokter Marvin nih. Ya, Perbandingan antara tulang sehat dengan yang sudah terkena osteoporosis terlihat ada kosong-kosongnya nih ya di ya. dalamnya ya. Jadi di sini kita lihat isi tulang atau matriks tulangnya itu masih rapat ya. Jadi dia masih padat. Nanti seiring dengan waktu atau dia misalnya memang udah udah lansia, dia akan mulai ada bolong-bolongnya. Jadi seperti udah mulai renggang ya matriksnya. Jadi rentan untuk rapuh, untuk Jadi patah. lebih rapuh, Iya. jadi mudah lebih beresiko patah Beresiko tulang. patah tulang, jadinya. iya. Wah, apakah ini memang pasti akan terjadi pada setiap lansia kah penurunan kepadatan tulang ini? Jadi kalau yang banyak yang terjadi memang pada perempuan ya, karena dia memang memiliki fase menopause. Karena menopause itu dia ada hormon yang dibutuhkan untuk pengangkutan kalsium ke tulang, yaitu hormon estrogen. Nah, kalau pada laki-laki biasanya itu memang pada orang yang gaya hidupnya tidak sehat ya, banyak kurang konsumsi kalsium, kurang berolahraga, bergaya hidup tidak sehat, merokok, minum alkohol, dan banyak zat-zat yang menyebabkan osteoporosis gitu. Oh, ternyata ini juga banyak berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat nih ya. Lalu kalau sudah terkena kondisi seperti ini, nah lantas apa nih yang harus diwaspadai? Jadi untuk kondisi yang seperti ini, yang pertama kita harus lihat gejalanya dulu ya. Apakah ada nyeri di area tulangnya, apakah ada perubahan bentuk yang tadinya tegap jadi bongkok, atau yang tadinya tingginya misalnya 178, turun jadi 175, berkurang 170. Nah, itu memang mesti dicurigai apakah dia ada, apalagi udah usia tua, apakah dia ada osteoporosis atau enggak. Nah, itu nanti ada beberapa pengobatan memang yang khusus untuk osteoporosis dan tentunya dengan kalsium juga untuk suplemennya. Baik, masih banyak pertanyaan seputar osteoporosis yang akan kita tanyakan dan kita bahas tentunya setelah jeda yang berikut ini. Masih di CNN Indonesia Health dan Dr. Marvin Pili di sini, spesialis ortopedi, spesialis traumatologi, subspesialis pinggul dan lutut konsultan. Jadi Dr. Marvin, tadi sudah kita bahas sedikit ya tentang osteoporosis dan mungkin kita bisa lebih mendalami gejala-gejalanya nih. Apa saja yang bisa dirasakan ketika seseorang itu menderita osteoporosis itu? Oh ya. Jadi kalau ada orang yang menderita osteoporosis, ya kadang bisa tidak terlihat gejalanya. Dia baru terlihat setelah ada keluhan ya. Terutama dia mengalami cedera yang tidak seharusnya patah. Misalnya terjatuh duduk, yang orang biasanya jatuh duduk itu nggak patah, dia patah gitu. Dan atau tulang belakangnya itu dia sakit, merasa ada nyeri, terus badan mulai bungkuk. Nah, itu bisa dicurigain Berarti osteoporosis sendiri kan juga mungkin agak sulit untuk diketahui dari awal ya. Iya. Apakah harus ditemukan dalam pemeriksaan rutin misalnya medical check up, atau memang mungkin gejala yang seperti ini nih ternyata tanda-tanda yang mengarah ke osteoporosis? Ya, memang yang baiknya ya, memang kalau usia sudah di atas 40 atau 45 itu disarankan untuk melakukan medical check up. Memang ada beberapa tes untuk melihat kepadatan tulang, bisa dari salah satunya adalah yang paling simpel adalah ronsen,
kita bisa lihat dari ronsen apakah udah mulai ada rapuh tulangnya atau tidak. Dari lab juga ada, kita bisa cek kalsium, vitamin D. Tapi yang spesifik untuk pemeriksaan osteoporosis itu ada namanya bone mineral densitometer. Berarti itu menggunakan densimeter itu tadi. Iya. Yang alatnya ini apa ada di setiap rumah sakit atau bagaimana? Setahu saya tidak semua rumah sakit tersedia. Memang tapi rumah sakit besar rata-rata ada. Jadi kita bisa lihat itu nanti di situ ada grafiknya, kita bisa melihat apakah kita termasuk golongan yang normal, osteopenia atau osteoporosis. Jadi osteopenia itu sebelum terjadinya osteoporosis. Untuk osteoporosis sendiri apakah ada level-levelnya ya dok berdasarkan gejala? Ataukah memang sudah masuk, oh ini udah divonis osteoporosis, berarti ya sudah itu aja. Gitu. Ya, kalau itu ya bisa dilihat dari nanti bone densitometry itu, ya kita bisa lihat nanti itu ada grafiknya, ada batas angka batasnya dari 2,5 sampai kurang dari 22,5. Nanti itu bisa kita kategorikan itu merupakan yang normal. Osteopenia atau osteoporosis itu sih. Oke, nah sebelum ke pertanyaan saya yang lainnya, ini ada pertanyaan nih kali ini datangnya dari penonton CNN Indonesia. Yuk kita lihat sama-sama. Halo, nama saya Zita. Saya mau nanya dok, saya tuh kalau berdiri terlalu lama itu sering banget kaki saya sakit, terutama di bagian lutut. Kira-kira itu termasuk gejala osteoporosis atau enggak ya? Terima kasih. Wah, kira-kira bagaimana Dokter Marvin? Apakah termasuk gejala osteoporosis nih? Nah, jadi ini yang kalau berdasarkan dari gejala yang dikeluhkan, ini merupakan suatu bentuk osteoartritis ya. Dia gejala radang sendi, tapi itu suatu hal yang berbeda dengan osteoporosis. Beda ya. Tapi perlu dievaluasi lagi memang, apalagi udah usia. Kita perlu evaluasi lagi untuk melihat apakah memang ada kecenderungan untuk osteoporosis. Osteoporosis sendiri itu biasanya baru ketahuan kalau sudah terjadi cedera, udah ada patah tulang atau melalui ronsen. Nah, apakah bisa diketahui nih sebelumnya ketika seseorang itu menderita osteoporosis meskipun belum ada tanda-tanda itu sama sekali? Gitu. Apakah sudah ada gejala ngilu-ngilu kah atau ada gejala apa dok? Iya, kalau gejala yang ngilu atau nyeri itu biasanya memang kalau orang dengan osteoporosis itu yang paling sering di tulang belakang. Ya dia dan lambat laun dia ada perubahan bentuk yang tadinya tegap menjadi agak sedikit membongkok. Nah, itu perlu diperiksa kalau memang udah terjadi seperti itu. Kalau osteoporosis sendiri memang kalau dia tidak ada gejala, tidak ada benturan, tidak ada cedera, biasanya memang dia tidak menimbulkan gejala. Apalagi terutama gitu ya. Nggak ketahuan. Jadi yang terbaiknya adalah memang memeriksakan diri ya, sedini mungkin sebelum usia lanjut gitu. Nah, check up-nya sendiri nih, sebaiknya kapan aja? Mau sudah 40 tahun ke atas? Setahun sekali, setahun 2 kali? Nah, kalau yang memang tidak ada gejala itu mungkin setahun sekali cukup ya. Usia 40 ke atas, setahun sekali. Tapi kalau misalnya memang orangnya yang dengan obesitas atau kurang tidak ada aktivitas, tidak berolahraga, memang punya keluhan-keluhan sebelumnya, nyeri kegemukan, itu ya memang disarankan mungkin 6 bulan sekali untuk medical setahun check-up. 2 kali ya pemeriksaan. Iya. Apalagi kalau mungkin dari pemeriksaan pertama, kok kadarnya sudah mulai menurun nih, densitasnya sudah mulai lebih rendah gitu ya. Berarti sudah harus lebih cepat nih untuk melakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya dok. Nah, resikonya sendiri dan dampak dari osteoporosis ini apa? Karena tulang jadi rapuh ya, atau bagaimana? Yang pasti dengan orang dengan osteoporosis dia akan mengalami penurunan quality of life. Karena apalagi sudah lansia ya, dibutuhkan itu untuk quality of life yang paling penting sih sebetulnya. Jadi dia tidak mengalami nyeri, tidak mengalami gangguan pada disabilitas, pada aktivitasnya.
Ya memang ya efek yang menyebabkan itu ya jadi jalannya itu jadi bongkok, terbatas, mau naik turun tangga juga nyeri. Iya, Jadi aktivitas yang sehari-harinya jadi terbatas, Dok. Jadi itu sih efek yang paling beratnya dari osteoporosis nantinya. Gitu. Jadinya tidak bisa melakukan bahkan hal-hal basic sehari-hari Iya, begitu ya, jadi terganggu. sangat terganggu dan terbatas. Baik, kita akan masih membahas juga tentang osteoporosis di CNN Indonesia Health, tapi kami break sejenak ya, jangan kemana-mana. Masih di CNN Indonesia Health bersama Dr. Marvin Pili, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis pinggul dan lutut, konsultan. Dan kita masih membahas juga tentang osteoporosis. Nah, tadi Dr. Marvin kan sempat menyebut nih ada osteoartritis. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih masyarakat tentang perbedaan antara osteoporosis dengan osteoartritis. Nah, bagaimana Dr. Marvin? Ya, jadi osteoartritis itu sendiri adalah dari bahasanya dia itu adalah suatu radang, radang pada artritis. Jadi artro itu sendi. Jadi itu dia ada radang pada sendi. Itu hal yang berbeda dengan osteoporosis karena yang terjadi kelainannya pada osteoartritis adalah sendi. Yang paling sering adalah sendi lutut. Sebetulnya bisa terjadi di banyak sendi, tapi yang paling sering adalah sendi lutut. Dengan adanya radang sendi itu, sendi menjadi menyempit sehingga pada saat menjadi tumpuan untuk berjalan terasa sakit gitu. Jadi yang dibilang pengapuran, osteoartritis atau pengapuran itu ya di area sendinya itu mulai untuk grade yang udah lanjut dia akan terbentuk osteofit namanya. Osteofit itu seperti tulang-tulang kecil, seperti pengapuran, itu istilah yang orang-orang pada ngomong pengapuran. Oke, jadi jelas berbeda ya, karena Jelas osteoporosis berbeda. kan adanya di tulang, di dalam kepadatan tulangnya, sedangkan osteoartritis di Sendinya. sendi, di antar tulang gitu Iya, ya. betul. Oke, dari posisinya berbeda dan gejala penyakitnya juga tentu berbeda. Iya. Penanganannya pun juga bisa berbeda Iya, tentunya. berbeda. Oke, Dr. Marvin, bagaimana nih untuk mencegah supaya kita nih nggak terkena nih osteoporosis? Iya. Gaya hidupnya harus sehat dong ya. Jadi yang utamanya memang gaya hidup sehat ya. Nomor satunya kita harus berolahraga. Berolahraga secara rutin. Konsumsi makanan yang sehat, yang gizinya cukup. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Misalnya apa tuh dok? Ya misalnya seperti rokok, soda, alkohol, mungkin makanan-makanan yang mungkin zaman sekarang ada namanya ultra processed food ya, mungkin itu harus dikurangi atau sebaiknya ditinggalkan, Dihindari ya. dihindarkan, agar menjaga tulang kita tetap sehat. Utamanya nomor satu adalah bergerak memang. Ya, jadi dengan kita memberikan beban pada tulang kita, tulang itu akan dia menebalkan massa tulang kita. Oke. Jadi dengan semakin kita sering bergerak, olahraga, ya dia akan makin nambah massa tulangnya. Oke, Gitu. untuk rutinnya Secara sendiri otomatis. berolahraga, definisi rutinnya berapa sering sih harusnya? Ya, memang yang diutamakan bukan intensitasnya, tapi konsistennya. Konsisten. Jadi Yang berapa kali seminggu misalnya dok? Kalau untuk cuma sekedar misalnya untuk usia lanjut, ya memang tidak disarankan untuk yang olahraga terlalu berat, terutama untuk yang weight bearing. Makanya dia mungkin lebih ke arah jalan santai saja, atau sepeda. Bisa sepeda dengan sepeda biasa atau sepeda statis. Yang paling mudah lagi, satu lagi ya mungkin yang kalau memang biasa
bisa berenang, itu juga jauh lebih baik berenang. Ya, yang paling Oke, utama kita itu. akan mendengarkan satu pertanyaan lagi nih dari penonton CNN Indonesia. Kita dengarkan sama-sama. Selamat pagi dok, saya Dewi. Ingin menanyakan apakah penyakit osteoporosis dapat disembuhkan? Bagaimana penanganannya? Terima kasih dok. Baik, nah bagaimana nih untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi nih? Ya, jadi osteoporosis itu sebetulnya adalah kondisi yang sudah terlambat ya. Jadi kalau memang yang terbaiknya adalah mencegahnya. Oke. Karena kalau sudah terjadi osteoporosis, otomatis dia untuk regenerasi tulang itu udah tidak baik lagi, udah nggak bagus. oke. Dia untuk memproduksi mineral di dalam tulangnya itu udah nggak bagus lagi. Jadi harus ditangani dengan obat-obatan khusus memang seperti yang kita sering pakai itu bifosfonat. Ya. Yang fungsinya adalah untuk Untuk mengembalikan lagi. Ya, dia fungsinya untuk menebalkan sebetulnya, tapi untuk mengembalikan 100% enggak. Sulit ya, Iya. karena sudah banyak terjadi kekosongan di Iya. situ ya, kepadatannya sudah berkurang. Cuma dari based on jurnal dengan pemakaian bifosfonat yang baik, yang sesuai dengan aturan, itu bisa meningkatkan kepadatan tulang sebesar 50%. Oke, Gitu. berarti sangat membantu nih Sangat ya membantu, bagi orang-orang yang iya. sudah terkena osteoporosis sendiri. Iya. Tapi kembali lagi tentunya harus dengan panduan dokternya Dokter, dong ya, iya. dengan profesional. Oke, untuk selanjutnya Dokter Marvin, apa nih yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan bagi penderita osteoporosis? Ya, kalau yang untuk penderita osteoporosis, jadi yang pasti konsultasi dengan ortopedi ya, spesialis ortopedi yang memang menangani osteoporosis, ikuti langkah-langkah treatmentnya dan disarankan untuk tetap berolahraga walaupun hanya minimal olahraganya tapi tetap bergerak. Terus kalau untuk yang sudah terkena dan masih yang belum terkena, ya disarankan untuk banyak konsumsi makanan sehat, terutama konsumsi kalsium dan vitamin D ya. Jangan jangan mulai konsumsi itu setelah tua, tapi sebelumnya justru. Justru sebelumnya kita sudah Iya. harus mengkonsumsi gizi seimbang yang termasuk di dalamnya ada kalsium dan juga Vitamin D. vitamin D. Iya. Kenapa harus ada keduanya, Dok? Kadang berpikirnya hanya kan kalsium aja di dalam tulang. Nah, Iya. ternyata butuh vitamin D nih ya. Untuk sebagai pendorongnya vitamin D itu salah satu. Berarti kita bisa memadu padankan menu harian kita dengan makanan yang lebih sehat dan juga tetap harus aktif bergerak. Iya, Boleh dong betul. Dokter Marvin ditunjukkan gerakan-gerakan nih yang bisa dilakukan di rumah supaya kita bisa mencegah dan mengatasi supaya sampai jangan terkena osteoporosis. Ada dong ya gerakannya Oke, dong iya, ya. boleh. Oke, kita langsung contohkan aja nih ya Iya. berarti ya. Ini untuk gerakan yang masih bisa berdiri, tidak sakit lututnya, pinggangnya tidak sakit, ya kita bisa lakukan stretching aja. Oke. Ya, ke atas ya, 1, 2, 3. Lalu bisa ke kanan, ke kiri. Terus untuk kakinya kita bisa lakukan ini, stretching. Nah, lalu juga stretching ke kanan. Kita bisa mungkin dihitung ya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Oke. Tergantung dari ini aja latihannya. Terus berikan beban pada lutut. Begini latihannya bisa. Gitu. Wah, satu kaki nih Satu ya. kaki. Terus nanti bisa diubah posisinya sesuai nanti gantian kiri dan kanannya kiri dan kanan. gitu. Kalau yang paling mudahnya adalah dia dengan weightlifting dengan barbel. Nah, kalau weightlifting ini bisa kita lakukan sambil duduk. Jadi buat orang lansia yang udah berdiri udah nggak kuat bisa lakukan sambil duduk. Sambil duduk juga. Iya, sambil Biasanya duduk. bebannya mungkin nggak terlalu berat berarti ya. Nggak terlalu berat. Itu juga bisa dilakukan juga kalau sambil duduk, kakinya itu diangkat juga untuk gantinya dengan Yang itu. tadi satu kaki Iya, tadi satu mungkin belum kaki. bisa, angkat ini aja. Iya, bisa. Atau dipakaikan beban di sini, lalu bisa dilatih. Tuh. Oh. Ya.
Oke, baik. Ini untuk ototnya. sebaiknya dilakukan berapa kali nih? Kalau yang Sesering mungkin? baiknya pagi sebelum aktivitas sama sebelum tidur. Oh, 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Harus stretching. Iya. Oke. Berarti angkat beban itu juga bagus sekali ya Iya, untuk bagus. mengatasi antisipasi gitu ya, Iya. mencegah osteoporosis ya. Iya, betul. Oke, kalau angkat beban sendiri ada aturan khususnya nggak nih, Dok? Kalau aturan secara umum ya untuk angkat beban itu bertahap. Jadi biar tidak terjadi cedera pada otot itu. Jadi bertahap pada misalnya hari ini 10 kali repetisi atau 5 kali repetisi dengan beban sekian. Nanti di besok ganti mulai naik lagi pelan-pelan. Baik, terima kasih banyak Dr. Marvin. Seru sekali hari ini. Terima kasih sudah hadir dan juga memberikan penjelasan tentang osteoporosis. Nah, jadi untuk kita semua, jangan lupa ya, harus rajin berolahraga, mengkonsumsi gizi seimbang termasuk minum susu, terutama nih untuk para perempuan yang sejak masih berusia 30 tahun atau lebih dini lagi. Oke, sampai di sini dulu CNN Indonesia Health. Saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Undur diri dulu. Healthy people, happy life. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Health with Dr. Reisa Broto Asmoro in association with